Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ardian Saramiarto. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat lagi mobil yang sudah dimodif ini. Keren sekali ya. Dia dipendekin ataupun diceperin bannya. Seperti apa? Pasti penasaran? Jangan lupa untuk menonton videonya sampai akhir. Nah teman-teman, jadi ini adalah mobil dari teman saya yang biasa dipanggil dengan Om Sekring, dan beliau ini juga memiliki bengkel, bisa segala macam jenis mobil bisa ya. Bagi Anda yang ada di daerah Wonogiri sekitarnya bisa mampir ke sini kalau misal ada keluhan. Untuk alamatnya sendiri di Dusun Pondok, Ngadirejo Etan, kecamatannya Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri. Saya biasanya juga ke sini kalau misal mengalami trouble atau kendala. Karena kalau misal terjadi trouble yang tidak bisa kita tanganin, kita harus serahkan kepada ahlinya. Nah, ini adalah mobil Daihatsu Espace Super Van 1600 cc tahun 1997. Jadi mobil ini tuh yang dimodif bagian kaki-kaki ya, terutama. Kita nanti bisa lebih jauh lihat detailnya seperti apa. Tapi saya ajak Anda dulu untuk melihat bagian eksterior dan interior mobilnya seperti apa. Oke, kita mulai dulu dari bagian belakang. Dia stop lamp dan sennya standar ya, dia originalnya. Di sini ada tulisan Zebra Espace. Oke. Di situ ada logo Daihatsu. Di belakang nggak ada wiper sama sekali. Terus untuk bagian bawah, teman-teman bisa lihat knalpotnya sudah dimodif ya. Jadi modelnya lancip seperti itu. Untuk suaranya sendiri dia standar, jadi nggak ada perubahan sama sekali. Untuk bagian sini teman-teman bisa jumpai lampu mundur ya. Jadi untuk Espace itu memang lampu mundurnya ada di sebelah kanan bawah bumper dan hanya satu buah. Untuk membuka pintu bagasi harus menggunakan kunci di sini. Teman-teman jangan gunakan ini untuk membuka paksa ya. Kalau semisal pintunya kuncinya belum dibuka, karena handle ini itu rawan sekali patah. Nah, di sini ada tulisan Supervan 1600 cc. Pintunya sliding door. Dan ini S92 ya. Di atas sudah ada talang airnya. Untuk handle pintunya warnanya hitam dari plastik standar. Di sebelah depan juga sama. Oke, di sini ada untuk mengunci di bawah. Tangki BBM ada di sini ya teman-teman. Kita kalau misal ingin membuka ini, kita harus menggunakan kunci. Di bagian bawah kita jumpai footstep, jadi untuk pijakan kaki. Itu tambahan ya, variasi. Jadi menambah kesan agak pendek gitu ya mobilnya. Nah, untuk bannya sendiri dia menggunakan ban ring 14. Ini tulisannya Kia tapi nggak tahu ini. Teman-teman barangkali ada yang tahu ini punyanya mobil Kia apa, bisa tulis di kolom komentar ya. Untuk profil bannya sendiri 165/65. Jadi kalau dari standarnya mobil ini sudah mengalami perubahan. Untuk ban standar Espace itu ring 13 ya, dan mobil ini sudah menggunakan ring 14. Jadi agak tinggi. Untuk spionnya sendiri dia masih standar seperti ini. Untuk membuka spion kita bisa congkel dari sini ya. Kita lanjut ke bagian depan. Untuk headlampnya masih bohlam semua. Untuk sennya ada di sebelah sini, dan untuk lampu kotanya di sini ya. Dan di bawah sudah ada DRL ataupun lampu LED. Nah, ini modifikasi
tambahan sendiri ya. Jadi untuk menambah pencahayaan. Untuk grill depan dia masih sama dengan Espas yang S91 tahun 95. Jadi belum besar gitu, dia masih kecil ya. Tapi ini bisa dimodif, kita bisa ganti dengan punyanya ZSX, dan kita juga bisa kasih tambahan kayak alis itu di bawahnya. Oke, di bawah di sini untuk bempernya ada kisi-kisi, dan itu ada untuk menarik ya kalau misal mogok. Di bagian kiri juga ada DRL-nya ataupun lampu LED. Kita naik ke atas, wipernya dia menggunakan wiper standar, masih ada frame-nya, dan di sini untuk menyemprot air wiper. Untuk catnya sendiri masih glowing ya teman-teman ya, jadi kembling sekali. Ini catnya sendiri warnanya silver metallic, dan ini masih kaleng gembreng ya. Jadi masih orinya ini. Oke, kita lanjut ke bagian interior. Seperti biasa, door trim dulu, modelnya sama dengan S91 tahun 95. Untuk mengunci, armrest ataupun handle untuk membuka. Untuk membuka jendela, window bay power, di sini ada speaker. Untuk selanjutnya ini kita buka, di bawah ada minyak rem ya. Kalau mau mengecek minyak rem dari sini, ini ada kisi-kisi AC, penyimpanan terbuka, kunci kotak. Untuk setirnya modelnya seperti ini. Ini udah dikasih tambahan penutup ya, jadi tambah tebal dan mantap pegangannya. Untuk tuas kanan sama, dia untuk lampu aja, lampu kota, lampu utama ataupun sen. Untuk wiper, teman-teman bisa gunakan tuas kiri ya. Wiper depan baik untuk mengatur kecepatan ataupun untuk menyemprot. Di sini teman-teman bisa jumpai tuas hazard ataupun tombol, tapi ini bisa ditarik juga modelnya. Untuk mobil zaman dulu tuh biasanya ada di sini. Oke, lanjut ke bagian speedometer. Sama aja, nggak ada bedanya dengan Espas pada umumnya. Yang beda itu ZL Extra ya, dia cuma ada speedometer, nggak ada RPM-nya. Tapi ini komplit semua ada di sini indikatornya. Nah itu di sini untuk semua indikasi, baik itu agi, minyak atau handbrake. Oke, kita lanjut lagi. Untuk kisi-kisi AC di sini ada semua, ini dummy ya. Ini nggak ada isinya dalamnya, jadi kosong. Ini kalau misal kita buka, ini kita buka, kita tarik aja, kosong. Untuk menyalakan AC di sini teman-teman. Nah di sini yang menarik, ini kayak otomatisnya, dan di sini teman-teman bisa lihat ada petunjuk suhunya. Jadi di dalam mobil itu berapa derajat Celcius, nanti di sini akan tertera ya. Bagus sekali. Jadi ini tambahan, kita bisa tahu keadaan mobil itu berapa suhunya. Oke, di bawah head unitnya seperti ini. Di sini ada untuk mengecharge, biasanya untuk pemantik rokok. Ini ada penyimpanan atau laci. Di bawah juga ada laci. Nah di sini tuas jok, kita tinggal tarik aja pada saat ingin menggunakan. Untuk lacinya sama tuh ya, ini laci. Itu kisi-kisi AC. Tweeter ada 2 buah juga di kanan dan di sebelah kiri, di bagian pojokan juga. Untuk door trim bagian sebelah kiri sama, nggak ada perubahan ataupun nggak ada perbedaan. Jadi sama, untuk sebelah kirinya nggak ada perbedaan. Di sebelah sini ada handle untuk pegangan tangan, di sebelah kanan nggak ada ya, cuma ada di sebelah kiri aja. Ini untuk sun visor, untuk lampu tengah,
sudah diganti dengan LED. Ini LED-nya seperti ini spion tengah, dan ini sun visor bagian kanan. Nah, ini yang menjadi perbedaan antara S95 dan ataupun Daihatsu tahun 95, S91 ataupun Supervan ini tahun 97 ini. Ini di sini tulangannya itu dia ditutup dengan kayak semacam cover gitu ya. Jadi besinya nggak kelihatan. Di bagian tengah juga sama. Ini ditutup dia. Jadi ini penutup plat body. Dia ditutup dengan bahannya apa ini? Kayak semacam plastik. Jadi keren sih. Dia warnanya krem ataupun coklat ya. Untuk joknya sendiri dia menggunakan jok model seperti ini, sama modelnya, tapi yang membedakan itu bahan busanya. Jadi ini empuk sekali. Berbeda dengan punya saya itu yang ori, masih menggunakan kain, tapi dia sangat keras sekali ya. Kalau ini sangat empuk sekali, jadi nyaman sekali. Good. Kita lihat bagian tengah. Nah, seperti ini. Jadi nyaman juga joknya ini, dan rapi ya. Di dalamnya itu dia bersih. Di belakang bisa muat 3 orang, dan di tengah dia capsen seat, modelnya seperti ini, tapi nggak ada headrestnya. Untuk bagian depan tadi ada headrestnya. Di kursi bagian belakang, teman-teman bisa lihat di bagian door trim, di situ ada speakernya atau speaker di sebelah kanan dan sebelah kiri ya. Untuk mobil Espace ini, teman-teman jangan menanyakan gimana sih kondisi dalam kabin, apakah luas ataupun enggak, apakah lega ataupun enggak. Sudah pasti sangat lega sekali. Untuk headroom sangat lega sekali, baik di kursi bagian belakang, paling belakang, kursi tengah ataupun bagian pengemudi depan ya. Untuk legroomnya sendiri bagian tengah apalagi, jadi sangat panjang sekali, kita bisa selonjoran di situ. Untuk bagian belakang masih sangat longgar juga posisi legroomnya, jadi sangat bagus sekali lah, sangat nyaman untuk posisi kita duduk di dalam mobil. Ini joknya itu dia pas sesuai dengan postur tubuh kita ya, jadi kayak ada lengkungannya gitu seperti mobil zaman sekarang, dan sangat empuk sekali busanya. Yang saya rasakan sangat nyaman sekali duduk di sini. Betah nih, bisa berlama-lama di dalam mobil ini. Nah, di bagian footstep di sini juga ada covernya dari plastik, jadi nggak kelihatan ya besinya. Bagus. Nah, kita sekarang bahas untuk masalah kaki-kakinya. Dia sudah diceperin ya, segini teman-teman. Yang dipotong itu bagian uler atau pegasnya itu masih baru kayaknya ya, warnanya masih hitam mengkilap. Dia dipotong setengah ulir aja, jaraknya jadi segini, jadi keren ya. Nah, untuk roda belakang dia jaraknya segini, sama, hampir sama dengan ban depan jaraknya. Dia nggak dipotong, nggak dikurangi per daunnya, tapi dia ditambah ganjel. Jadi ditambah ganjel bagian dalam, bagian bawahnya, jadi bisa menambah ceper dari mobil ini. Nah, teman-teman bisa lihat perbedaan antara yang standar, baik roda depannya itu dia seperti apa jaraknya. Jadi untuk yang standar sendiri dia jaraknya lumayan banyak ya, padahal ini cuma dikurangin sekitar 5 cm aja. Untuk bagian yang depan seperti itu tadi jaraknya. Terus untuk bagian yang belakang dia juga lumayan banyak juga gapnya. Jadi teman-teman bisa lihat yang standarnya itu seperti apa, jaraknya lumayan panjang sekali ya, lumayan lebar sekali gapnya, jaraknya. Untuk yang mobil yang satu ini yang sudah dimodif, dia hanya 4 jari jaraknya. Nah, mungkin Anda bertanya-tanya ya, untuk perbedaannya apa sih
selain dari segi penampilan yang menjadi lebih rendah dibandingkan dengan yang standar, teman-teman pasti sudah tahu lah kalau misal mobil yang kita ceperin itu untuk dari segi kenyamanannya, terutama bagi Anda yang sering lewat jalan yang tidak rata ataupun berlubang, itu ada perbedaannya. Jadi suspensinya nggak bermain maksimal dibandingkan dengan mobil yang standar. Nah teman-teman, jadi itu tadi video singkat saya, semoga bermanfaat. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum dan aktifkan notifikasi loncengnya. Terima kasih sudah menonton, nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.